Kalau mau jujur, sebenarnya kalau mau diadukan ya, kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY, apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu, dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi ya jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Oke teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Iqbal Subiakto soal yang selalu disalahkan Jokowi. Kenapa bukan yang menjual kayu mahoni di Monas dan yang menjual Indosat, katanya. Nah, selain itu kita juga akan melihat bagaimana respon dari netizen soal banyaknya gerakan adili Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Kalau mau jujur, sebenarnya kalau mau diadukan ya, kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas WLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit. Dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, utangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY, apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi,
10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Kalian silakan aja teriak-teriak situ, nggak ada masalah. Cuma itu menjadi contoh yang tidak baik. Kalian kan punya anak cucu. Apa itu mau dicatat sejarah sebagai orang yang brutal seperti itu? Yang saya bingung itu dari sekian banyaknya tuduhan ke Pak Jokowi, satu pun belum ada yang terbukti. Ya, saya juga bingung Pak, beneran. Nggak tahu ya, karena selama itu ya, selama dituduh pun sama anak-anak Abah yang dulu-dulu, anak-anak Rizik ya, lalu yang tidak suka dengan Jokowi saat ini, tuduhan itu banyak sekali, nggak ada yang terbukti. Kita kalau mau relay itu kita ngomongin ke ranah hukumnya, bahkan memanggil seorang Jokowi ya yang dituduh korupsi yang nggak pernah ya, ada pemeriksaan kepada Bapak Jokowi yang nggak pernah. Orang baik dituduh, ya mungkin baik untuk kita ya, benar, tapi belum tentu baik untuk orang-orang pembenci Jokowi. Mau sebaik apapun Jokowi melakukan, mau sebaik apapun Jokowi berbuat, itu di mata mereka itu cuman adanya kebencian ya. Itulah kasihannya orang yang asupan otaknya itu kurang mendapatkan asupan yang baik ya, seperti itu Pak. Kita sepakat Pak, kita juga bingung, saya bingung, banyak orang juga bingung. Tapi ya faktanya gitu, lebih bingung lagi. Pembenci Jokowi ini rata-rata ya, mohon maaf, nggak ada otak. Soal penyelenggaraan Formula E, lepas dari Anda sudah menjelaskan tadi, sekarang mencari persoalan lain, yakni penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang? Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas yang gak ada hubungannya, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat kelihatan ini satu lagi masangin. Ya, tapi pada intinya ini harus dijawab gitu, pohon-pohon ini kemana gitu. Tapi di luar itu pejabat gubernur DKI yang baru Heru Budi Hartono ini sudah berkomitmen dengan Erick Thohir untuk memperbaiki, untuk bekerja memperbaiki Monas yang sudah diacak-acak sama Anies. Jadi kesimpulannya Anies yang ngerusak, Heru yang memperbaiki. Ya karena Monas itu katanya mau dikembalikan lebih hijau lagi, lebih hijau dari sebelumnya. Makanya kemudian Heru itu bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersama-sama untuk melakukan penghijauan. Dan Erick juga sudah menyampaikan bahwa
kalau kita mau melakukan revitalisasi, penghijauan itu jangan tanggung-tanggung. Ini kan untuk Indonesia, ini kan untuk Jakarta sebagai wajah terdepan dari Nanti dulu, Ibu, yang ditebang yang mana? Pohon kami yang di kalau bahasanya 191. Itu ditebang itu Mbak. Kalau kita bilangnya dipindah. Yang ditebang berapa? Yang dipindah berapa? Yang ditebang berapa? Kalau dipindah, Ibu sama akarnya loh dicabut. Ya. Apa yang Ibu kerjakan? Ya. Enggak, yang Ibu kerjakan apa? Kembali. Loh, yang Ibu kerjakan apa? Ibu cabut sampai akarnya. Yang dikatakan revitalisasi Monas itu adalah memindahkan pohon yang katanya dipindahkan, bukan ditebang. Giliran kita di sini kita lihat bukan dipindahkan, malah ditebang. Terus pekerjaannya ini adalah anggaran 2019, dikerjakan tahun 2020. Masa pekerjaannya ini kita udah cek 50 hari kerja. Makanya saya terkejut juga melihat pekerjaan ini, kok dipaksakan seperti ini. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang? Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas yang nggak ada hubungannya, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat kelihatan ini satu lagi masangin aspal, lagi uji coba, yang kedua sedang ada renovasi Monas. Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Yang itu dilakukan juga di Paris, di sekitar Menara Eiffel, itu batu-batunya tidak diubah, dipasang karpet di bawahnya, semacam karpet ya, terus pasang aspal. Itu lagi uji coba, yang tidak ada hubungannya dengan renovasi, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang sama. Nah, lalu renovasi Monas ini adalah hasil sayembara, dan sayembara ini merujuk kepada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya itu merujuk kepada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Dalam rancangan arsitek Silaban itu, Monas itu ada Tugu Monas di tengah, lalu ada 4 jalan yang diagonal dan 1 di sisi selatan yang kosong. Perancangan aslinya begitu. Dan itu ada di Kepres nomor 25. Jadi arsitek perancang renovasi ini mengembalikan kepada desain awal, di mana di sisi selatan itu memang kosong, dan itulah yang dipakai untuk upacara, untuk acara-acara memang di situ menghadap ke arah Monas. Karena tempat itu puluhan tahun tidak pernah digunakan, ditanamin pohon-pohon itu semua. Yang kemudian terjadilah ada 190 pohon, karena selama bertahun-tahun tempat itu nggak pernah desain itu nggak pernah dilaksanakan. Jadi yang kami lakukan adalah memindahkan pohon itu ke tempat yang seharusnya. Ada proses penebangan di sisi barat yang sekarang menjadi tempat parkir. Itu seharusnya pohon semua. Justru di tengah itulah yang sisi selatan itu yang kosong. Itu rancangan yang ada di Kepres nomor 25 tahun 95 dan merujuk kepada rancangan arsitek Silaban.